Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aulia Rahmawati dari SMA 1 Pontang, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut latar belakang dari rancangan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah sedangkan tolak ukur yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan aksi nyata ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain adalah lini masa tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan dalam penerapan budaya positif antara lain adalah berikut diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA 1 Pontang, Kabupaten Serang. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu yang tidak ada jadwal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya nanti di depannya memandu diskusi ya, sebenarnya penyebaran pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Nah, tapi sebelumnya akan ada sambutan dari harusnya kepala sekolah tapi diwakilkan oleh Kak Nisan ya, selaku wakil kepala sekolah bidang humas. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dan waktu ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana tapi mungkin semoga berbahagia semuanya. Baik, untuk mempersingkat barangkali sambutannya, jadi seperti yang teman-teman semuanya telah lihat barangkali bahwa diskusi atau apa namanya kalau kita sebut pelatihan, bukan pelatihan, ini diskusi saja untuk menyamakan persepsi sebetulnya tentang budaya positif. Sebetulnya budaya positif ini bukan hanya kepentingan yang untuk sekolah saja, tapi sebetulnya ini untuk kita dimulai dari diri kita tentunya ya. Budaya positif ini nanti mungkin barangkali diskusi lebih dalam tentang apa sih budaya positif dan bagaimana wujudnya ketika diintegrasikan di dalam lingkungan sekolah. Jadi intinya yang mungkin saya pahami dimulai dari dalam diri kita, budaya yang muncul dari diri kita gitu ya, kemudian menciptakan di lingkungan kelas, artinya lingkungan yang kecil, kemudian setelah itu juga di lingkungan yang jauh lebih besar seperti di lingkungan sekolah. Hal ini sangat penting sekali, terutama yang untuk sekarang ini, mengingat seperti teman-teman lihat bagaimana kondisi budaya
positif di lingkungan kita juga semakin menurun ya. Juga bisa kita lihat bersama tentang bagaimana perkembangan transformasi budaya dari luar yang melalui media-media sosial, yang mungkin ini juga perlu kita memperkuat karakter, karena disinilah nanti kemampuan memperkuat karakter anak-anak kita melalui budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi apa sih yang mau disuguhkan? Sebetulnya sih hal-hal positifnya itu sudah kita tahu semua ya. Tentu tentang norma-norma, terus tentang nilai-nilai kebajikan yang universal, itu tentu yang ingin kita terapkan kepada anak-anak. Hanya bagaimana proses penerapannya, bagaimana proses agar ini terjadi di mindsetnya anak-anak, tentu ada pendekatan atau metode-metode yang baru gitu ya. Nah, disinilah mungkin diskusi itu akan kita lakukan gitu ya. Barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Semoga kegiatan ini tentunya berjalan lancar. Terima kasih kepada Bu Aulia yang sudah membuat acara seperti ini. Semoga acaranya lancar sampai selesai dan CDP-nya sukses sampai beres. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas sambutan dalam mengantarkan acara hari ini ya. Bapak Ibu, hari ini saya pengennya diskusi aja karena memang saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Di sini memang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, tapi kita lihat lagi apa yang sudah kita laksanakan kemarin-kemarin seperti apa dan bagaimana kita dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bu Ne. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar saja. Nggak ada musik, nggak ada apa, cuma instruksinya adalah ikuti, lakukan, dan nyanyikan. Ya, sekarang coba berdiri dulu sebentar aja. Ya, sebentar aja. Sekali ya untuk memfokuskan keadaan kita di ruangan ini ya. Oke, saya nanti coba buka mulut, tertawa satu kali, ha. Buka mulut, tertawa dua kali, ha. Buka mulut, tertawa tiga kali, ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Itu dia lucunya di situ ya. Oke, kita mulai ya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa satu kali. Buka mulut, tertawa tiga kali. Buka mulut, tertawa dua kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, ice breaking-nya sederhana sih ya, tapi setidaknya maaf ya, alhamdulillah senang mulut ya. Oke. Untuk 1 jam ke depan ya, kita tujuannya adalah Bapak Ibu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh murid ya, seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir adalah mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama ya, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas secara menyeluruh ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai lebih jauh, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju? Ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira gimana? Silakan aja berpendapat ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah ini dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
dari pertanyaan pemantik ini ada yang mau berpendapat gak? Dari ketiga ini menurut Bapak Ibu ada yang gak cocok gak sih menurut Bapak Ibu, atau setuju gak atau nggak setuju gitu? Ya silakan Buni. Kalau saya sendiri kurang setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kadang anak itu dendam jadinya ke kita, gitu. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Bu ini tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, karena adanya nanti dendam katanya sifatnya. Kalau Bapak Ibu ada lagi nggak yang kurang setuju dari 3 pernyataan yang sudah saya paparkan di sini? Kira-kira? Atau setuju semuanya? Oke, Pak Eri silakan. Setuju semua berarti poinnya. Bagaimana? Ada yang kurang pas dengan ini? Bagaimana Pak? Coba. Ini selaku pembina pasif kan luar biasa tegasnya ya. Iya. Silakan Bu Edi. Untuk poin 1 dan 2 memang saya sendiri kurang setuju ya, karena generasi anak sekarang lebih beda dengan generasi anak zaman dulu. Benar apa yang disampaikan oleh Ibu Ni tadi, hukuman kalau diterapkan di siswa di zaman sekarang justru anak semakin mencari-cari kesalahan dirinya untuk yang lebih ekstrim lagi. Maka saya setuju untuk poin 3, memberikan semangat, dukungan atau penghargaan atau motivasi kepada anak yang menurut sekarang anak milenial lah. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Beri tepuk tangan Bu Nuni dan Pak Rahmat. Oke. Iya, tadi Pak Rahmat hanya setuju di poin 3 ya. Silakan Pak Anwar, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih setuju semuanya, baik hukuman ketiga-tiganya lah, asalkan porsinya sesuai. Karena dalam sudut pandang agama gitu ya, kata Kiai tadi ada khauf dan wajah. Harus ada rasa takut dan ada juga harapan. Rasa takutnya otomatis kita harus dengan hukuman. Anak itu ada rasa takutnya, dan harapan itu ada di nomor 3, ada motivasi. Harapan bisa dikasih pelajaran. Kira-kira ya 1, 2, 3 harus ada. Asal seimbang kita. Oke, luar biasa, majemuk sekali ya pendapat Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Dari pertama, kedua, ketiga ada yang setuju hanya nomor 3 doang. Ketiga-tiganya bahkan harus dikuatkan setuju katanya. Nah itu adalah pemikiran Bapak Ibu. Kita terbuka saja diskusinya ya. Nanti kita bakal lebih tahu kenapa sih Bu Ning nggak setuju nomor 1, kenapa Pak Rahmat hanya setuju nomor 3, bahkan Pak Anwar setuju 3-3-nya. Nanti kita lebih tahu lagi ya. Oke, next Bu. Oke, konsep kunci dalam budaya positif itu yang akan kita bahas adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi atau hukuman, penghargaan, dan restitusi yang tadi pertanyaan pemantiknya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini untuk murid ya. Kemudian restitusi pada 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, itu yang akan kita bahas lebih dalam. Tapi singkat-singkat aja ya. Oke, sekarang yang kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Dilanjutkan, Bu. Kita lihat lagi tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara. Pendidikan itu memberi tuntunan ya terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodratnya anak, alamnya anak, dan zamannya anak itu berbeda Bapak Ibu ya enggak? Di Pontang alamnya ya pesisir ya, pesisir dan persawahan perkebunan ya. Nah, tapi kalau di pegunungan orang Pandai bilang itu berbeda lagi alamnya.
Nah, itu adalah kita sesuaikan dengan kodrat anak ya. Kemudian kalau kodrat zaman itu berarti sesuai dengan tahunnya anak atau zamannya anak itu tumbuh gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat paradigma belajar yang kita kaitkan dengan profil belajar Pancasila. Sebenarnya pembelajaran yang seperti apa sih yang dibutuhkan di sekolah itu? Nah, yang kita butuhkan adalah pembelajaran dengan prinsipnya adalah terdiferensiasi. Nah, terdiferensiasi itu kan berarti sesuai dengan dibedakan sesuai dengan kebutuhan murid, ya enggak? Nah, ini apa aja prinsipnya? Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Kemudian, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya, menjadikan murid itu anak yang mandiri karakternya sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat itu adalah mandiri. Kemudian yang ketiga adalah mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Kemudian yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Yang tadi itu sesuai dengan kodrat alamnya anak dan zamannya anak ya. Kemudian mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Tentu kita mengharapkan anak-anak kita dengan kompetensi lulusan yang untuk berkelanjutan ya, tidak untuk saat ini aja. Nah, ini mengacu pada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dulu. Oke, coba Bapak Ibu. Misalnya saya punya sesuatu yang saya genggam. Gue apa boji ya itu? Coba, saya punya sesuatu ini tuh berharga banget buat saya. Terus ibu tiba-tiba pengen ngebuka atas wow itu, coba. Iya, ibu ceritanya kepo. Silakan buka genggaman tangan saya. Iya. Enggak, aku nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Tetap kamu pengen tutup aja. Kan? Nah, ini adalah kegiatan kepalang tangan ini yang menggambarkan Bu Haja Isna ini bisa nggak sih mengontrol diri Aulia Rahmawati yang sedang menggenggam sesuatu yang berharga di tangan saya? Gak bisa ya kan? Yang bisa mengontrol itu adalah saya sendiri gitu. Bu Haji pun nggak bisa walaupun beliau kepo, pelit banget sih gitu. Walaupun saya udah merasa diintimidasi oleh beliau, pelit banget sih kamu tuh. Ya tapi itu adalah hak saya loh. Yang bisa mengontrol diri saya ya saya gitu. Tidak bisa Bu Haji mengontrol diri Aulia Rahmawati dengan memaksa untuk membuka kepalan tangan saya gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi selanjutnya. Tadi apa saya mempertahankan ya enggak? Karena memang itu kontrol saya, pengennya saya mempertahankan, itu berharga buat saya. Oke. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini ilusinya adalah apa? Guru itu mengontrol murid, ya nggak sih? Setuju nggak kalau poin pertama ini? Silakan berpendapat aja. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bahkan kemarin itu saya sebelum ikut CGP, saya masih seperti itu. Dan saya menyadari bahwa ilusi selama ini saya persepsinya salah gitu loh. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selama ini apakah Bapak Ibu seperti ini? Kalau saya iya. Khususnya nomor 4 itu anak-anak saya yang sudah mulai remaja tumbuh itu memprotes, ibu tuh jangan gitu sih, belum tentu kan yang ibu paksakan itu kami bisa, kami butuh dan kami bisa menerima dengan baik. Jadi mereka protes sebetulnya. Jadi dari situ tuh saya sadar ya, oh berarti kalaupun tujuan kita baik, memaksakan untuk, misalnya saya paksakan untuk ini pakai, ini terima, itu nggak bisa semudah itu diterima anak-anak sekarang khususnya ya. Mungkin pola pikir anak-anak sekarang beda dengan zaman kita, zaman saya dulu menjadi remaja, yang mana oleh ibu saya, orang tua saya mungkin dokternya itu merasa ke saya kalau menurut orang tua itu pasti baik gitu. Tapi anak sekarang lebih kritis. Jadi mereka menganalisa dulu
cocok enggak kita mau jalaninya, gitu nih pokoknya persis banget. Terima kasih Bu Edi. Iya, ini kan budaya positif yang kita tahu di sekolah doang, padahal di rumah juga sama diterapkan ya Bapak Ibu ya. Ke anak kita juga sama, kita seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal kenyataannya mereka punya pilihannya sendiri, minatnya apa, tapi kadang kita sebagai orang tua, udah kamu di sini aja, nanti kerjanya juga gampang, padahal mah nggak begitu. Dan itu saya juga merasakan, orang tua saya dulu seperti itu. Nah oke, ini dikuatkan oleh Dr. William Glasser ya, ilusi-ilusi pada ilusi kontrol yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi sekarang kita udah tahu. Kemudian selanjutnya Bu Rosa. Oke, sebenarnya perubahan paradigma stimulus respon itu harusnya seperti apa sih? Nah kita lihat siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol yang tadi saya menggenggam tangan saya. Nah stimulus respon itu harusnya yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah sekarang. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya enggak? Selama ini. Nah, padahal semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak-anak pasti memiliki tujuan. Kalau misalnya di kelas bertingkah, Supriyadi banyak ngomong, banyak celotehannya, sebenarnya ada tujuannya dia apa? Dan pasti ada kebutuhan yang belum dia salurkan pada saat itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita ya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Nah, padahal ini kita ubah ke teori kontrol yang sesungguhnya, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir yang menang kalah. Nah, itu sebaiknya kita hilangkan. Maka kita ganti menjadi model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi kalau dalam menyelesaikan suatu masalah pada anak di sekolah ataupun di rumah, ya jangan sampai kita yang mau menang aja. Kita udah puas, kita udah menang, udah biarin. Bagaimana psikologis anak, tinggalin aja gitu. Padahal adalah solusinya bagaimana anak menang, kita juga menang mendapatkan suatu solusi terbaik di antara kita, gitu, antara kita dan anak. Itu ya Bapak Ibu yang dikemukakan oleh Glasser. Kemudian makna disiplin, coba Bapak Ibu, makna disiplin itu apa sih sebenarnya? Makna disiplin itu kan secara bahasa Latinnya adalah disiplina ya, yang artinya adalah belajar. Jadi Bapak Ibu sebenarnya anak-anak masih belajar ya, belajar untuk bagaimana menyesuaikan diri pada budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, tapi dalam budaya kita nih selama ini disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kenapa di sini saya merahin yang atas yang hijau-hijau? Nah, itu karena memang sesungguhnya yang hijau-hijau itu. Tapi yang merah-merah ini yang dipaksa. Disiplin yang dipaksa, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah yaitu menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan akhirnya bagi anaknya enggak? Nah, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, pencapaiannya yaitu padahal suatu tujuan yang mudah harusnya, tapi saat itulah membuat anak tidak nyaman selama ini gitu. Nah, ini adalah makna dari kata disiplin ya Bapak Ibu. Nanti coba saya pengen tahu pendapat Bapak Ibu selama ini, selain dari ini apa sih makna disiplin buat Bapak Ibu gitu, selain yang ada di sini gitu. Antum setuju kan dengan makna disiplin di sini? Oke, absen ya. Oke. Bayangan saya disiplin itu adalah taat dan patuh kepada aturan. Tadi saya agak ini ya yang sebagai kontrol slide sebelum boleh lihat sebentar nggak? Nah,
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sebagai orang tua mengontrol anak. Tadi ada istilah bahwa memang kita yang mengendalikan supaya akhirnya anak tumbuh disiplin. Kita yang mengontrol. Tapi sebelumnya tadi saya ada, boleh lihat lagi nggak slide sebelumnya? Guru mengontrol murid. Nah ini kalimat guru mengontrol murid baik kaitan dengan kedisiplinan. Yang saya merasakan pada saat saya ngajar dengan anak-anak bagaimana untuk menanamkan disiplin anak dari cara berpakaian misalkan, yang ada tuh memang bukan kesadaran tapi karena takut sama guru. Nah ini yang sampai sekarang agak berat, termasuk juga saya gimana ngedidik anak saya di rumah untuk yang namanya sholat aja gitu, harus emaknya keluar dulu uratnya sampai 100 gitu kan, baru pada langsung ke kamar mandi untuk wudhu gitu kan. Padahal tujuan orang tua baik gitu menanamkan disiplin untuk mereka tuh setiap kali sudah azan tuh langsung sholat gitu. Nah ini yang jadi permasalahan adalah dengan disiplin ini sendiri, dengan apa yang saya lakukan pribadi untuk mengontrol anak atau mengontrol mulut, tapi jadi anaknya nggak sadar gitu. Ini solusinya seperti apa? Ya ibu ya, itu saja. Oke, selanjutnya nanti ya, solusinya seperti apa nanti ada. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tuh sebenarnya banyak ya. Nah, nilai kebajikan universal itu apa sih yang tadi Pak Isan sambutan? Intinya adalah di nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yaitu sifat positif manusia nilai itu ya. Nah, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu di sini. Nah, nilai tersebut pasti bersifatnya universal ya enggak? Nah, kemudian di sini setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implikitnya akan terbangun. Yang tadi, kalau kita ngandelin anak terus, nggak ada motivasinya, ya kan? Nah, di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, berarti anak tersebut belum meyakini dari apa yang sudah disepakati. Nah, nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang disebut profil pelajar Pancasila tadi, yang ada berapa? 6 ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini fokus kita ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang tadi Bu Er, susah kalau nggak dikontrol sama kita, bakal begitu-begitu aja. Coba kita lihat ya. Teori motivasi perilaku manusia itu di sini, motivasi itu ada dua kan, ada eksternal dan internal. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Memang ya biasanya ada anak yang songong kan kayak gitu ya sebenarnya. Emang apa sih yang terjadi kalau misalnya saya nggak ngelakuin ini? Gitu kan pasti ya. Supaya dia aja tenang aja, nggak bakal kelihatan. Emang apa sih yang bakal dilakuin ya? Gitu ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang terbangun dari dalam diri anak. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang, ayo siapa yang memberi tanggapan di sekolah di kelas ya? Iya, nanti ibu kasih nilainya lebih nih yang mau ngasih tanggapan atau yang mau memberikan tanggapan kayak kritikan dan teman-temannya gitulah. Nah, ini adalah motivasinya eksternal juga. Kemudian yang ketiga adalah ada yang motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika kita lihat anak-anak kita terlambat, ada yang datangnya tepat waktu. Mungkin yang datangnya tepat waktu itu sebagian kecil
Bapak Ibu ya. Nah, kemudian oke. Motivasi perilaku, konsep itunya harus merdeka. Ya tadi, yang pertama itu eksternal, berarti belum merdeka karena takut hukuman. Yang kedua juga sama, karena hadiah, berarti belum merdeka juga jiwanya, ya enggak? Nah, yang ketiga itu berarti dikatakan pada diri manusia, pada diri anak itu sudah merdeka. Karena konsep merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, saya harus datang tepat waktu agar saya bisa jadi panutan untuk orang lain misalnya. Nah, itu adalah terperintah oleh diri sendiri, bukan orang lain, konsep merdekanya gitu. Oke, nah tadi motivasi perilaku manusia tadi kan kalau nggak dihukum, kalau nggak dikontrol, masih aja begitu-begitu aja. Nah, di sini dari motivasi perilaku manusia itu terbagi 3 ya. Ada yang hukuman. Nah, dia hukuman itu sifatnya tidak terencana, pasti tiba-tiba. Nah, murid tidak tahu juga apa yang akan terjadi. Iyalah, pasti hukuman masa ya direncanakannya enggak. Nah, kemudian bersifatnya adalah satu arah, kita ke anak, ya kan? Bukan lagi anak berdiskusi dengan kita. Nah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kita nggak tahu kalau secara fisik dia sehat, tapi ternyata dalamnya psikisnya kita nggak tahu, entah dendam, entah trauma. Dan saya sampai sekarang masih merasakan waktu saya sekolah di Mandua, masih ngerasain traumanya seperti apa ketika saya dihukum oleh guru saya. Masih kebayang-bayang sampai sekarang, mukanya juga. Tapi nggak dendam, enggak. Cuma rasanya jadi cambukan aja, saya nggak boleh ke anak murid saya kalau sampai saya ngelukain psikis si anak gitu. Kemudian ada lagi agak naik ke atas, di atas hukuman, yaitu konsekuensi. Nah, dia sifatnya terencana dan disepakati antara siswa dengan kita. Kemudian murid juga tetap dibuat tidak nyaman ya. Kalau ada konsekuensi itu anak tidak merasa nyaman. Kemudian sikap guru juga selalu memonitor murid. Jadi kita tuh kayak pemantau aja gitu ke anak-anak gitu. Jadi mereka bisa baik kalau dipantau kita, tapi kalau kita udah pergi nggak kelihatan dari pandangan kita, pasti kemana-mana ya dia ya. Nah, kemudian kalau restitusi, nah yang ini adalah di atasnya konsekuensi. Nah, kalau kita sudah menerapkan restitusi, yaitu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaborasi nih yang mengajarkan antara siswa dengan guru mencari solusinya ya, tapi yang mencari solusi adalah siswa. Kita hanya mengarahkan saja dengan menanyakan keyakinan yang telah disepakati gitu. Nah, nanti ada contohnya seperti apa restitusi ya. Nah, kalau ini panjang, yang saya merah-merahin aja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan satu arah, diciptakan antara siswa dan guru, dua-duanya kolaborasi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, diterima lagi pada kelompok besar di teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Tentu kita mengharapkan karakter yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka dibantu untuk berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan ya. Tujuan kuliah mereka tuh apa sih melakukan sesuatu itu, ya kan? Nah, mereka harus bagaimana mereka memperlakukan orang lain yang seharusnya gitu. Nah, ini adalah restitusi. Kemudian selanjutnya bro. Nah, restitusi cirinya seperti ini. Ciri-cirinya ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian sifatnya tawaran, bukan memaksa. Udah kamu ikutin aja peraturannya kayak gini. Nah, itu paksaan namanya. Tapi kalau tawaran, ada nggak solusi lain selain main handphone di jam pelajaran? Itu adalah tawaran gitu. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nampaknya ini jam-jam rawan ngantuk ya. Silakan diminum dan dinikmati Bapak Ibu. Harusnya positif ya. Iya,
kelompoknya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, kemudian kebutuhan dasar apa sih yang dimiliki oleh setiap orang? Ya, dunia berkualitas yang seperti apa yang dimiliki mereka? Nah, kemudian coba. Nah, kita itu ternyata kita yang udah tua-tua juga udah sebenarnya memiliki rasa belonging ya, enggak? Rasa memiliki rasa kasih sayang ya, enggak? Kemudian kebutuhan dasar yang lain, power itu apa berarti? Mati hidup lagi. Bukan. Apa? Iya, kekuatan ya. Kekuatan, penguasaan. Nah, kenapa bentuknya bintang? Ya harus pakai bahasa Indonesia ya saya ya. Nah, bintang berarti akan pengakuan dan kekuasaan. Kemudian kalau freedom, kebebasan. Nah, makanya suka ada yang anak-anak ada yang loncat pagar juga ada ya tahun ini mah ya. Alhamdulillah udah nggak ada loncat pagar. Nah, kebutuhan akan freedom yaitu kebebasan. Makanya suka merdeka, kata merdeka itu apa? Freedom katanya. Nah, berarti bebas. Kemudian fun, berarti fun itu apa? Iya, kebahagiaan pasti. Senang-senang betul. Nah, kemarin juga ada kasus yang saya itu ternyata pengen senang aja, aku buat have fun aja. Oke, ternyata kebutuhan dia adalah kesenangan yang belum tersalurkan. Akhirnya disalurkan di sekolah. Tuh. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini yang bertahan hidup yang di tengah-tengah. Nah, orang kan ada kebutuhan yang namanya bertahan hidup, ya enggak? Bagaimana kita pagi berangkat ke sekolah, kalau nggak sarapan berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, ya enggak? Nah, itu. Kemudian selanjutnya, oke, coba sekarang kita diskusi biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk nih. Ayo semangat Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi? Coba Pak Ali, kira-kira gimana? Pak Ali kan guru olahraga nih. Pasti guru olahraga. Punya. Nah, ini ini aja nih. Kalau menurut saya, kalau misalnya tidak ada apa namanya fun atau ya tidak terpenuhi, menurut saya tidak apa ya namanya berpikir normal. Gitu. Artinya setiap hari kita bekerja seperti ini. Jadi apa namanya kita lemas. Kalau misalnya kita tidak, ya nggak semangat lah. Tapi kalau sebaliknya, kalau kebutuhan kita terpenuhi, ya entah itu dari keluarga, entah apa namanya pembelajaran sudah kita dapat, atau kita kan semangat. Oke itu. Iya. Oke, nggak semangat. Kayaknya kebutuhannya lain gitu. Agak lain. Pak ini gimana? Kalau misalnya kebutuhan nggak terpenuhi itu kebutuhan dasar gimana sih? Menurut Bapak coba. Boleh makan. Iya, menurut saya kalau emang kebutuhannya nggak terpenuhi, itu biasanya pikirannya juga muter-muter gitu ya, hanya kacau, nggak terarah. Ya. Tapi kalau misalkan terpenuhi sebaliknya itu akan lurus pikirannya juga. Iya, begitu aja. Oke, terima kasih. Oke, Budi. Ini yang dua ini ada lain ya kebutuhannya. Iya, Nah, kalau menurut saya, kalau kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, ya pasti nggak bahagia ya. Dan akhirnya mencari gitu, di manakah dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Kayak tadi yang tadi Bu Aul sampaikan bahwa anak itu ternyata kebutuhan dasar senang-senangnya di rumah tidak terpenuhi. Akhirnya dia dapatnya di sekolah, dia melakukan hal itu di sekolah. Jadi kalau tidak terpenuhi ya berusaha memenuhi, mungkin bukan di tempat ini, di tempat yang lain gitu. Jadi nggak bahagia kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, pasti seperti itu. ada lagi? Ini sih berkata sama anak saya. Malika contohnya, dia kebutuhan dasarnya di sekolah terpenuhi. Jadi kalau di rumah tuh sama warhead itu ya. Di sekolah dia berangkat sekolah selalu senang, itu
kalau pulang sekolah itu dia selalu cerita, jadi tiap hari nonton sampai neneknya nanya, sekolah sih kok tiap hari nonton terus kerjanya. Padahal memang pembelajaran memang selalu dibikin film sama guru-gurunya gitu. Nah itu saya merasa bahwa jujur aja antara Malika dengan Ardan, tingkat kegembiraannya tuh beda. Dan Malika tuh lebih happy dan memang dia lebih all out dalam pengekspresian diri, itu kelihatan banget. Ardan belum belajar matematika. dia sudah Pak baru kelas 1 kan, sudah, cuma memang belum sekalian. Cuma yang saya perhatikan beda dengan Ardan dulu, sudah banyak tekanan, tugas-tugasnya banyak, harus hafalan begitu. Kalau Malika tuh beda sekolah seperti itu. Jadi karena emang tipenya Malika dan saya ngeliatnya jadi dia kebutuhan terpenuhi gitu. Tinggal yang tidak terpenuhi masalah makan aja di rumah. Ngemil mulu gitu sampai badannya molar. Jadi memang beda kelihatan antara kakak sama adiknya. Sama lah kayak kita. Oke, sis. Yang tadi Pak Ali sama Pak Yari memang kebutuhannya kasih sayang ya, dan biologis, lebih ke biologis. Kalau saya baca, saya amati, betul ya, ke biologis. Nah, secara umumnya ya nggak apa-apa kan, karena memang belonging itu kan biologis yang belum terpenuhi. Kalau kita berbicara dengan mindsetnya bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti kenapa banyak laki-laki selingkuh, ya kan? Nah itu kan biologisnya belum terpenuhi, gitu. Oke, kita balik lagi ke sini, jangan ke laki-laki, ya. Nah tadi Bu Er bilang 2 anaknya di sekolah yang berbeda, satunya selalu ceria, satunya lagi malah kayaknya suntuk terus ya. Tapi bapak maaf, bukan matematika ya, Pak Isan yang disalahkan. Tapi memang pelayanannya yang berbeda, kemudian cara penanganan kebutuhan anaknya yang berbeda. Mungkin kalau Malika itu sekolahnya karena sekolah pendidikan inklusif, jadi apapun dengan latar belakang anak yang bagaimanapun mereka terima dan treatmentnya sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi kalau sekolahnya Adan itu karena sekolahnya memang ya anak pada umumnya ya, rata dianggapnya dia homogen gitu, dianggapnya homogen. Jadi ya udah dianggap rata kemampuan dan kebutuhan anaknya. Tapi kalau Malika memang sekolah penyelenggara inklusif, bukan cuma eksklusif yang bisa masuk di situ, yang akhirnya semua kebutuhannya tercapai dan terpenuhi. Ketika anak pulang sekolah tuh tetap bahagia ya. Harusnya memang kita sebagai pendidik mewadahi semua kebutuhan anak memang. Ya tapi kita masih belajar ya. Step by step kita akan lakukan bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, intinya adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya tadi itu kan Pak Ali sama Pak Heri. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tapi kita nggak dapat akhirnya mencari kepuasan, kebutuhan di luar dari apa yang kita nggak dapat itu. Ya enggak? Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah sekarang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru itu seperti apa sih? Oke. Ya Tuhan, Are. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Nah, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas Pak. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis tunggu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah. Kita aja bisa absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia mau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih bangunan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa yang kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jam 8 hari? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekarang masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana aku akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyadar alam saya Bu. Baik, kalau kalian mau kita alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan
positif di sekolah? Kira-kira? Atau dijawab di hati aja? Ya udah. Tadi yang satu Selasa, dua Selasa yang Oh gitu. Oke, silakan. Berarti menurut Ibu posisi Ibu di mana? ya apa fungsi kontrol yang nomor satu ya, Iya. penghukum ya. Jadi memang satu memang belum ikut apa sharing seperti ini. Kalaupun kemarin-kemarin ada ikut mungkin pernah sama Pak Mulis atau siapa itu Bu Neng atau siapa, pokoknya pernah tapi nggak terlalu menyimak banget gitu ya, karena nggak ada display videonya kayak gini. Tapi begitu ketemu berhadapan dengan siswa yang terlambat, apalagi jumlahnya 100 itu kemarin, kayaknya 100. Yang kelas 12-nya sekitar 60, yang kelas 10, 11-nya sisanya gitu. Jadi tetap dominan anak betul. Itu langsung emosi itu tinggi tang gitu. Jadi nggak ada sih posisi sabar-sabar seperti di apa film yang posisi yang lain-lain. Jadi langsung bertak-bertak, kamu ini mau jadi apa nanti? Padahal kan kita juga nggak tahu ya mau jadi apa, juga terserah Tuhan gitu. Tapi kita seolah-olah berdaya otoriter penguasa, kalau begini tuh pasti buruk gitu kan. Jadi memang guru juga harus belajar ya akhirnya, jangan sok-sokan gitu loh. Tapi mengontrol sabar itu susah kan, tahu anaknya layar cengenges itu bikin emosi. Makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau menggambar? Oke, silakan Pak Iksan. Kayaknya Pak Iksan paling santai. Udah sama. Saya mau sikap ya. Cuman ini kayaknya videonya tadi yang dibuat provokatif. Iya betul. Artinya kalau saya nggak bisa, orangnya nggak bisa dikontrol dengan bacaan, kisah atau video apa. Saya justru kalau ada video yang kayak begitu terlalu, saya akan berbalik ke rootnya, dasarnya apa sih gitu. Kayak tadi ya video ini. Mohon maaf karena saya sudah mengikuti grup penggerak dan banyak juga hal yang saya kritiki. Karena saya nggak mau keluar dari konteks keislaman gitu ya kalau saya mendidik ini. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan anak yang tidak sholat 7 tahun dipukul? Karena itu kan konsep hukuman. Nah, artinya kalau di video yang tadi hukuman, bentuk disiplin hukuman itu disalahkan. Tetapi ada di sisi lain hukuman sangat dianjurkan, bahkan diharuskan. Makanya teman-teman kita perlu melihat juga kondisinya seperti apa di lapangan kalau dalam cara di dunia pendidikan. Kalau memang, jadi kalau saya sih perhatikan begini. Kayak contoh video yang paling terakhir adalah tentang konsep manajerial ya. Masalahnya bisa nggak diterapkan ke anak-anak kita? Kalau si Naren tadi sih begitu cakapnya menjawab dan tahu konsekuensi. Misalkan Naren kamu tahu nggak kalau terlambat? Kenapa nggak boleh terlambat? Kenapa konsekuensi di sekolah begini? Kan dia bisa begitu cakap menjawab. Kalau anak kita kan nggak sampai ke situ, berarti kesadaran akan nilai-nilai universalnya yang belum sampai ke anak-anak. Tahu iya kalau ditanya, misalkan kamu tahu nggak kelereng itu bulat? Tahu, tapi kenapa benda itu bulat, kelereng itu dibuat bulat? Mereka mungkin nggak sampai ke situ, bahwa kelereng dibikin bulat untuk mempermudah membimbingan bla 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 segala macam dalam tekniknya. Artinya mereka tahu nggak kalau rambutnya nggak boleh panjang? Mereka tahu nggak kalau sekolah bajunya harus dimasukkan? Mereka tahu nggak pakai sepatunya warnanya harus kayak begitu? Mereka sadar nggak? Dan apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari nanti ketika keluar dari sini? Mereka tahu nggak ya? Sampai sejauh itu nggak? Kalau emang sudah sampai sejauh itu, teori kontrol manajerial bisa kita pakai. Tapi kalau belum sampai sejauh itu mereka, ya kita butuh memberitahu yang dasar-dasarnya kayak begitu yang baru bisa lah menciptakan disiplin tadi. Tapi kalau ya mohon maaf, saya juga tadi pagi habis marah-marah soalnya sama anak-anak karena nilai rapor mutu kita kan turun ya tentang literasi. Saya minta baca penggalan novel Gajah Mada, penggalan novel yang novelnya itu kalau mau selesai dibaca menurut di Majapahit itu 4 jilid dan tebalnya luar biasa. Nah ini penggalannya saja hanya 2 halaman, enggak dibaca. Bukan
di dalam kelas, tetapi saya minta tolong dibaca di rumah. Nanti masuk kelas kita bahas. Nggak mungkin dong saya kayak guru SD masuk kelas, ayo baca di kelas, diam, saya nungguin mereka baca, kan nggak mungkin kayak begitu. Sekarang ini anak SMA kalian itu gitu. Akhirnya saya timpulan gitu kan, aduh nggak nilai rapor sekolah kayak begini, literasi nggak bisa baca aja. Kita lampu kuning misalkan kan mau lampu merah kita terabas. Ini harusnya ini kurang juga. Jadi kebajikan universalnya ada di dalam kita itu kurang. Misalnya kita disuruh baju mager nih, makan bungkus permen. Kalau pikir-pikir, ini kan tapi bungkus permennya kertas nih. Ini organik nih, nggak apa-apa kayaknya hancur di bawah situ aja. Itu aja udah sama. Kita tahu bahwa sampahnya itu sama kita tuh. Yang kayak gitu kan kita aja. Nah, apa pendidikan anak gitu masih jauh banget. Iya betul. Belum jadi kembang ya. Tapi bagus loh ini kita ngebahas tentang literasi, tapi memang dasar literasi kita dan anak-anak tuh sebenarnya belum nyampe. Bagaimana memahami nilai kebajikan universal itu buat dijadikan keyakinan itu yang belum nyampe, ya kan, intinya begitu ya. Karena memang kita lihat juga dari rapor mutu kita nilai literasi kita yang rendah, itu intinya kan. Nah oke, terima kasih, banyak sekali pembahasan yang luar biasa ya, yang memang nyambung konsepnya ke posisi kontrol guru ini. Memang harusnya memang disesuaikan dengan konteks di sekolah kita seperti apa ya. Oke, ini di skip aja Bu Rosa ya, karena tadi udah terlihat. Nah ini dulu lebih lagi ya. Nah ini penghukum ya, itu yang paling bawah itu yang negatifnya ya. Nah dia gurunya berperilaku seperti apa, kemudian ada pembuat rasa bersalah, tadi sudah dimainkan di video ya. Nah tinggal bagaimana kita memerankan posisi kontrol itu sesuai dengan kebutuhannya tadi kan kata Faisan. Ini yang membedakan pergerakan antara peraturan ya, kemudian dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah kalau kita pemantau, kemudian kita larinya ke konsekuensi di sebelah sini. Kalau kamu tidak melakukan bla 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 ya, saya akan. Nah ini adalah yang sifatnya adalah pemantau dan peraturan. Nah yang sebelah sini adalah kalau dia sifatnya manajer, apa posisi kontrolnya adalah manajer dan akan memperbaikinya, maka apa yang akan kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi kita tawarkan sesuatu untuk anak, nah untuk mencapai solusi tersebut ya. Nah tapi kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan anak ya. Lanjut. Oke, keyakinan kelas. Mungkin semuanya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu? Kenapa? Kenapa Bu? Ya nggak kenapa-napa katanya. Tapi rata-rata udah membuat keyakinan kelas ya. Sudah pakai soal kelas. Nah, kenapa Bu? Karena kan kesepakatan mereka bikin. Contohnya tadi di Pak. Iya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kelas kan dibuat oleh kesepakatan mereka semua, bukan saya yang membuat. Artinya kalau memang sudah kesepakatan, artinya mereka juga konsekuensinya siap dengan apa yang ada. Nah di saat anak tadi masuk kelas kan syaratnya satu, mereka bilang kelas harus bersih, pakaian harus rapi, no lipstick, no make up. Nah pada saat masuk semua itu ada, sampah di lantai banyak sekali gitu kan, lalu juga anak-anak yang bajunya tidak dirapikan bersama, yang masih pakai lipstick juga ada. Sampai akhirnya saya bilang mau gimana nih ya, baru datang moodnya lagi semangat-semangatnya, nggak anak dibegituin gitu kan. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa itu memang kesepakatan yang mereka bikin. Saya masih ini aja, jadi mereka akhirnya rapikan sendiri. Saya bilang nggak akan masuk ibu kelas kalau kelas semuanya seperti ini. Mereka rapiin dulu, baju juga mereka rapikan, bibir dihapus-hapus gitu kan. Dan saya kasih peringatan lagi di sana, besok kalau masih seperti ini tuh nggak mau masuk kelas. Saya bilang gitu. Nah itu salah nggak itu sudah saya seperti itu? Nah macam jadinya. Nggak salah enggak. Ya memang disepakati tapi belum diyakini artinya ya enggak. Nah itu. Coba lanjut Bu. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Ya kan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinannya apa? Biar apa kalau kita pakai helm Bapak Ibu? Aman ya, itu karena kita udah yakin. Tapi kalau saya tanya ini ke anak-anak kalian, kalau pakai helm biar apa? Biar nggak ditilang polisi katanya. Nah itu keyakinannya yang berbeda antara kita dengan
dari yang ada di sini biasanya gitu ya. Nah, itu tergantung motivasi yang timbul pada diri orang ya. Selanjutnya, oke, nah di sini kan budaya positif itu kan lingkaran terluarnya ya. Nah, budaya positif itu pasti menciptakan lingkungan positifnya enggak? Nah, di situ pasti ada yang namanya keyakinan kelas. Dia tercipta karena ada keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan itulah yang kita sebut adalah peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, itu keyakinannya adalah peraturan kelasnya itu gitu. Kemudian ada dua, satu lagi dibuang aja bros. Oke. Nah, coba dari sini kelihatan nggak ya? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan kesepakatan kelas. Nah, ini sebelah kiri Bapak Ibu. Mama kayaknya. Apa tuh? Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, kalau sebelahnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini ya. Yang mana merupakan keyakinan kelas, mana yang merupakan kesepakatan kelas. Sebenarnya dua-duanya judulnya kesepakatan kelas. Tapi kira-kira mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan? Kira-kira. Ini saya nyomot dari orang. Kira-kira mana yang kira-kira mana kesepakatan nih? Tertib dua. Nah, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Pokoknya kalau ini sebelah kanan adalah kenapa peduli? Kira-kira. Kalimatnya kalimat positif sih sebenarnya dua-duanya, cuma yang terakhir itu tertib. Yang untuk yang sebelah kiri ya, bol. Itu sih kalau saya melihatnya, kalau itu jelas ada positifnya ya, saling menyayangi, semangat, peduli dengan teman-teman gitu. Kalau yang sebelah kiri kayaknya belum kelihatan ya. Kalau di sini sebelah kanan? Sebelah kanan kan udah ada tuh, saling menyayangi, semangat gitu tuh. Ada nilai-nilai kebajikannya di situ ya. Kita saling menyayangi. Iya, semangat, peduli, nilai-nilai kebajikan. Itu keyakinan. Keyakinan, menurut saya. Iya. Hasil dari kesepakatan. Gimana Buni? Iya betul, hasil dari kesepakatan kan, dan itu yang harus diyakini oleh yang mengandung nilai-nilai kebajikan, universal. Kalau yang sebelahnya belum ada ya. Betul ya. Nah, itu karena memang diambil dari TK lain ini ya. Yang sebelah kanan ya, betul ya Bapak Ibu, karena ini sudah mengandung nilai kebajikan universal, yaitu saling menyayangi. Sebenarnya kelihatannya dari tertib doang ya. Nah, itu dari situ belum terlihat nilai kebajikan apa yang mau dituju dalam membuat keyakinan kelas. Nah, maka yang sudah merupakan keyakinan kelas adalah yang sebelah kanan, karena memang sudah menunjukkan ini yang terakhir C itu peduli. Nah, itu kan ya nilai kebajikan. Oke, selanjutnya Bune terus. Oke, pembentukan keyakinan kelas itu ya pasti bersifat abstrak tadinya ya enggak? Tanya dulu, apa sih yang kalian butuhkan di kelas itu sebenarnya? Nah, kemudian harus berupa pernyataan universal tadi. Dibuat dalam pernyataan positif seperti yang tadi. Kemudian sedikit aja biar gak lupa Bu ya. Makanya anak-anak pada lupa suka gak meyakini ya karena lupa mungkin. Jadi sedikit aja dan mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi jangan sampai kita aja yang membuat keyakinan, tapi anak tidak dilibatkan gitu. Selanjutnya Bu Bros. Nah, ini terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, sisi yang paling bawah yang alas itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang sisi sebelah kiri itu adalah validasi kebutuhan ya. Jadi validasi dari kesalahan anak itu apa sih? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dalam suatu penyelesaian masalah, pertama adalah menstabilkan identitas dulu, baru ke atas validasi kebutuhan anak, kemudian baru menanyakan keyakinan. Nanti taktiknya. Kemudian, biasanya dalam menstabilkan identitas, kalau orang berbuat salah itu hal yang manusiawi kok biasanya gitu. Kemudian tidak ada memang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah memang. Kayak tadi saya lihat Ibu Ismoy, kamu main game saat belajar, Ibu juga suka main game. Tapi memang ada waktunya gitu. Wajar orang berbuat salah gitu kan. Nah, kemudian Ibu tidak tertarik atau untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang tahapan-tahapan yang saya videokan itu adalah merupakan
kita diskusikan. Nah, oke, dari semuanya ini ada yang dapat menyimpulkan intinya budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita tuh seperti apa? Gitu. Coba Bapak Ibu silakan. Kesimpulannya Bapak Ibu wali kelas ini ya, bahkan saya sendiri juga kalau misalkan kita menemukan siswa-siswa yang kita lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa, dan dari lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa itulah itu merupakan upaya kita sebagai seorang guru berada di sekolah ini supaya siswa-siswi kita ini dapat terwujud profil pelajar Pancasila yang tadi itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan juga bernarasi. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Dan kita dapat memang alhamdulillahnya saat diskusi hari ini terbuka secara psikologinya, dan memang Pak Isa sudah pernah mengeluh itu ya. Maaf bila ada salah kata dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi Bapak Ibu guru yang jauh lebih baik lagi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita ya. Maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut diseminasi budaya positif dalam pengalaman penerapan kepada murid di SMAN 1 Pontang. Dari kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya juga menyadari bahwa kurangnya pemahaman dan literasi dari semua warga sekolah untuk meyakini kesepakatan dan keyakinan yang telah dibuat, serta kurangnya kerjasama antara warga sekolah dan orang tua murid. Setelah diseminasi budaya positif ini, perasaan saya senang dan semangat karena saya telah menyampaikan kepada rekan guru untuk mengkolaborasikan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah dan memperbaiki kekurangan yang dirasakan sebelumnya dalam menerapkan konsep inti budaya positif. Saya dan rekan guru juga menyadari bahwa keyakinan yang selama ini kami buat belum semuanya dipahami dengan mendalam oleh murid dikarenakan kurangnya literasi pada murid. Ini dilihat berdasarkan rapot mutu sekolah 1 tahun terakhir dengan predikat sedang.
Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Setelah kegiatan diseminasi ini, saya dan warga sekolah lainnya akan memperbaiki sistem implementasi budaya positif dan meningkatkan literasi untuk menerapkan konsep inti budaya positif di SMA N 1 Pontang Kabupaten Serang, agar terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga tergerak, ayo bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.